Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama, rest and rejuvenation. Ini tuh pesan buat kamu istirahat, untuk kamu recharge. Di sini gambarnya seperti orang meditasi, mungkin juga perlu meditasi atau mengambil waktu sendiri, waktu sunyi, mengkontemplasikan hal-hal tertentu kayak direnungkan apa yang udah lewat, apa aja pembelajarannya, kenapa kamu perlu bertemu dengan situasi atau orang-orang tertentu gitu ya, dengan kartu ini. Terus, paradise ini tuh kayak momen kebahagiaan, momen menyenangkan, menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang, terdekat. Nah, entahlah sekitaran kamu nonton reading ini kayak ada sesuatu yang menyenangkan, jalan-jalan atau ada yang dirayakan, atau bisa jadi kayak sesuatu yang menyenangkan sedang dalam perjalanan menuju kamu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tarotnya. Yang pertama, tema besar kamu adalah Eight of Cups. Bisa jadi ini kayak kamu pergi meninggalkan sebuah situasi di mana rasanya udah beda. Tadinya rasanya membahagiakan, rasanya ada, sekarang rasanya hampa, udah hambar, mungkin udah selesai situasinya, udah selesai keterhubungannya, jadi memutuskan untuk pergi gitu dari sebuah situasi atau keterhubungan dengan orang-orang tertentu. Skenario lainnya adalah yang ditinggalkan adalah versi diri kamu yang lama gitu. Mungkin ada hal-hal yang tadinya kamu lakukan terus kamu merasa ya udah nggak apa-apa, sekarang kamu merasa kayaknya gue nggak bisa kayak gitu terus deh. Contoh misalnya, ini contoh aja nih biar gampang. Misalnya kamu sebelumnya mengkonsumsi alkohol gitu, atau kayak tiap hari minum alkohol, atau tiap hari ngegame sampai pagi, atau kayak tiap hari check out keranjang kuning, check out keranjang hijau gitu. Mmm, Kayak ada hal-hal yang kamu nggak sadar itu kamu lakukan seperti sudah adiksi, sudah kebiasaan, tapi itu nggak baik gitu. Tapi di satu titik kamu sadar, "Oh, ini nggak bisa diterusin seperti ini, nggak baik untuk hidup aku jangka panjang, untuk aku ke depannya." Bisa jadi juga skenario seperti itu ya, kayak versi diri kamu yang sudah tidak mau lagi kamu bawa gitu ke depannya. Nah, yang berikutnya, Devil, ini posisinya di blessing gitu ya, aspek yang positif. Jadi kayak aku merasa ada, karena ini posisinya di blessing ya, kayak ada kebiasaan tertentu. Nah, makanya tadi ada tema meninggalkan. Ada sesuatu yang ditinggalkan. Jadi situasi yang stagnan, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang udah nggak baik buat kamu, ketika kamu pertama menyadari, lalu melakukan sesuatu dengan hal itu membawa sesuatu hal yang positif buat kamu, gitu ya. Mungkin kamu attract orang-orang atau situasi yang berbeda, mungkin sekarang kamu punya lebih banyak energi untuk sesuatu yang beneran penting, berharga gitu, untuk kamu kasih energi. Bukan dikasih ke tempat-tempat yang kayak kamu terbuang sia-sia gitu. Bukan misalnya aku bilang ngegame itu nggak boleh atau jangan gitu, tapi moderasi. Lihat seberapa banyak waktu yang kamu kasih, tenaga, misalnya waktu yang kamu harusnya untuk istirahat tapi jadi kebablasan, seperti itu ya. Terus Three of Wands di posisi tantangan menunggu, atau kayak kedepannya seperti apa nih, nggak tahu nih kedepannya seperti apa. Kadang memang meninggalkan suatu zona yang familiar, sesuatu hal yang udah ada selama ini, terus kita merasa oh udah nggak tahu lagi nih, nggak bisa lagi di sini, terus kita lihat kedepannya seperti apa. Kadang ada rasa nervous, rasa pesimis mungkin ada, atau kayak gimana ya kedepannya, bisa ketemu orang yang beda nggak ya, bisa ketemu orang yang lebih baik nggak ya, atau kayak hidup gue akan berubah nggak ya. Nah itu jadi sebuah pertanyaan dengan Three of Wands di posisi tantangan. Aku tekankan, kadang kita meninggalkan suatu zona yang familiar itu kadang bikin nervous, bikin mungkin cemas gitu, mungkin pesimis, tapi aku juga bilang kayak di zona yang tidak familiar ada potensi gitu. Selama kamu tidak masuk ke situ, kamu tidak akan bisa melihat potensi apa yang ada di situ buat kamu. Pesannya adalah Ace of Wands, gimana hidup kamu berwarna lagi, gimana kamu bisa merasakan semangat lagi, kayak inspirasi ngalir lagi, gimana caranya? Mungkin melakukan sesuatu hal yang berbeda, mungkin ketemu orang-orang baru, mungkin kamu punya hobi baru gitu. Apa atau mungkin ada hal-hal yang membawa kebahagiaan buat kamu yang tadinya kamu lakukan, sekarang kamu gak lakukan lagi, itu juga bisa. Misalnya gini, dulu kamu suka gambar, terus
Entahlah kamu sibuk, entahlah kamu ngurusin hal yang lain, terus kamu berhenti menggambar. Padahal waktu itu menggambar itu membawa kebahagiaan buat kamu. Mungkin coba menggambar lagi gitu. Ini contoh aja ya. Ada nggak hal-hal yang tadinya membawa kebahagiaan, memberikan warna, tapi kamu nggak lakukan lagi. Lalu di waktu yang akan datang, Queen of Pentacles, ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang akan kamu temuin gitu ya. Jadi Queen of Pentacles, dia orang yang stabil, dia orang yang abundant gitu, dia sudah berproses panjang dengan dunia Pentacles-nya, stabilitas, pekerjaan, karir, keuangan, terus juga dia punya karakteristik orang yang udah stabil juga gitu, bisa dipegang, dengan apa ya, dengan meregulasi emosinya udah lebih baik gitu ya, karena udah di posisi Queen gitu, melambangkan proses yang panjang. Dan Pentacles itu aku melihatnya juga sebagai fondasi atau stabilitas ya. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Ini tadi ya, tentang pergi, tentang meninggalkan sesuatu. Ini dengan Eight of Cup sama gambar ular ini skenarionya pertama. Ular itu melambangkan sesuatu yang tricky, itu sesuatu yang mungkin licik, mungkin ada sesuatu yang perlu hati-hati, perlu perlu diperhatikan gitu. Ada sesuatu yang tricky, ada yang licik, ada manipulasi mungkin, ada ilusi. Nah, jadi ketika ilusi itu terungkap, kamu sadar ada sesuatu hal yang disembunyikan, ada orang yang manipulatif gitu. Nah, ketika itu terungkap atau kamu sadar gitu, ternyata ada hal-hal yang lolos dari pandangan kamu selama ini. Oke, ternyata aku dibohongin. Oh, ternyata kamu seperti itu. Jadi itu salah satu pertimbangan untuk kamu nggak lagi di situ. Lalu yang kedua, ular itu juga melambangkan transformasi gitu. Ketika dia menanggalkan kulitnya, tadi makanya aku bilang versi diri kamu yang lama gitu. Kamu tanggalkan juga, kamu lepaskan. Jadi ada yang berubah dengan diri kamu. Makanya itu signifikan ketika diri kamu berubah juga ada hal-hal orang-orang tertentu yang udah nggak sefrekuensi lagi sama kamu, gitu ya. Mungkin proses ini nggak mudah gitu, mungkin melelahkan, makanya di sini ada pesan untuk istirahat, untuk kamu recharge dan juga sambil direnungkan gitu tentang situasi yang kamu hadapin ini. Lalu Devil sama gambar Tower gitu ya. Tower ini kalau di deck ini ya berarti tentang merenungkan sebuah situasi atau kayak ini ada hubungannya dengan pekerjaan organisasi gitu ya. Kalau Devil sama pekerjaan itu kayak aku melihat sesuatu progres yang bagus gitu. Apalagi ini posisinya di aspek yang positif. Jadi kayak aku melihat untuk sebagian ada improvement dengan keuangan, dengan pekerjaan gitu, upgrade jabatan mungkin, upgrade gaji. Terus kamu juga kayak punya pemahaman yang berbeda, punya kesadaran yang berbeda tentang tadi ya hal-hal yang mungkin eh, kebiasaan tertentu kayak ada stagnansi, ada orang-orang tertentu yang tadi aku bilang mungkin baru kelihatan sekarang dinamikanya tuh, oh ternyata nggak sehat, oh ternyata ada yang disembunyikan dari aku. Ya contohnya seperti itu ya. Jadi punya kesadaran yang berbeda, kamu jadi oh actionnya terhadap situasi ini orang-orang ini juga berbeda gitu ya. Dan itu tadi aku bilang mungkin kamu memberi ruang untuk sesuatu hal yang baru, kamu punya energi yang lebih terarah gitu, terfokus pada hal yang beneran pantas untuk dapat energi kamu gitu. Nah, tadi kunci ini seperti ada yang terbuka buat kamu gitu. Cuman tadi aku bilang ya, nggak apa-apa ada rasa nervous, ada cemas, ada pesimis, nggak apa-apa, tapi jalan terus karena yang nggak familiar itu emang rasanya menakutkan. Manusiawi, kita nggak pernah tahu di depan situ ada apa. Tapi di depan situ juga ada potensi yang mungkin kita nggak pernah temuin sebelumnya gitu. Karena nggak familiar ya. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan aja tapi jangan berhenti jalan terus gitu ya. Jalan terus pelan-pelan dan optimis lagi gitu untuk kamu bisa punya cerita yang berbeda. As of One sama gambar sabit ini tadi ya tentang gini hubungannya. Tadi kan aku bilang gimana hidup kamu berwarna lagi, gimana kamu semangat lagi, gimana kamu punya inspirasi lagi. Ada hal-hal tertentu yang perlu di-cut, dihentikan situasi orang-orang kebiasaan tertentu, gaya hidup tertentu gitu. Misalnya gini, contoh aja biar gampang. Kayak misalnya kalau kita kebanyakan scrolling, kebanyakan nge-game, kayak otak kita jadi beku nggak sih? Jadi brain fog juga bisa. Nah, itu kan jadi
Menurut aku sih itu ngaruh ya untuk inspirasi ngalir, untuk kita berpikir jernih. Yang mungkin perlu dikurangin supaya kayak pikiran terasa lebih ringan, nggak banyak dalam tanda petik sampah-sampah digitalnya gitu. Itu contoh aja gitu. Mungkin orang-orang tertentu yang perlu di-cut, situasi atau kayak jaga jarak. Untuk apa hidup kamu berwarna lagi? Misalnya ada orang-orang yang menguras energi kamu. Oh ternyata aku baik sama dia, ternyata dia seperti itu gitu. Nah contohnya ya udah berarti kamu jaga jarak dari orang itu karena ternyata kebaikan yang kamu kasih gitu tidak sebanding dengan apa yang kamu dapat. Bukan berarti kita baik sama orang berharap kembali gitu ya. Setidaknya ketika kita baik, kita juga mau diperlakukan dengan baik gitu. Nah, yang berikutnya kayak kayak ada suatu proses perpindahan. Jadi temanya signifikan banget sih ini. Antara kamu memutuskan untuk berpindah ya dengan situasi orang-orang tertentu, kamu memutuskan membalikkan badan atau kayak dengan proses transformasi kamu itu kamu memberi ruang gitu untuk sesuatu yang baru, chapter kehidupan yang baru, orang-orang yang baru, situasi yang terasanya baru gitu. Karena gambar perahu ini melambangkan perpindahan. Bisa pindah lokasi, bisa lokasi, bisa juga gini, chapter kehidupan gitu. Mungkin sebuah chapter yang rasanya gini, kalau hubungan terasa lebih stabil, orang-orangnya lebih bisa dipegang, ketika dia bilang A ya dilakukan juga A gitu. Bukan dibilang depannya A, ntar di belakangnya B, C, D, lain lagi ceritanya, malah ngomongin yang enggak. Contohnya seperti itu. Atau kayak perpindahan di mana kamu merasakan abundant, merasakan keberlimpahan, kenyamanan, merasa cukup dengan hidup kamu. Nah, ini ada di posisi di waktu yang akan datang. Seperti itu ya. Oke, aku rasa segitu dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.